Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haris Mirza selaku dosen pengampu mata kuliah EKP kelas 4A AM. Saya Setio Ayudia Putri, perwakilan dari kelompok suku Betawi. Baiklah, anggota saya ada 5 orang. Yang pertama Della Novianti, Dwi Syafira Nursinta, Setio Ayudia Putri, Sofwatul Minah, dan Trimardita. Langsung saja, yang akan kami bahas di sini adalah etika suku Betawi. Suku Betawi mengenal lebih dekat suku asli ibu kota. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduk umumnya bertempat tinggal di DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kata Betawi sebenarnya berasal dari kata Batavia, yaitu nama kuno Jakarta yang diberikan oleh Belanda. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil kawin mawin antar etnis dan bangsa masa lalu. Kelompok etnis ini lahir perpaduan dari berbagai etnis lain yang mana sudah lebih dulu hidup di Jakarta. Ada Sunda, Jawa, Arab, Makassar, Ambon, Bugis, Melayu, dan Tionghoa. Loh, kok suku Betawi ada dua? Nah, jadi umumnya di Jakarta sendiri Betawi itu dikenal ada dua, yaitu ada Betawi Kota dan Betawi Pinggiran. Apa sih perbedaan antara keduanya? Betawi Kota dapatlah disebutkan kawasan wilayah yang pada zaman akhir pemerintah jajahan Belanda termasuk Jimenti Batavia, atau yang saat ini kehidupan masyarakat yang beradatkan suku Betawi ini tinggal di daerah pusatnya Jakarta atau orang-orang kota, orang-orang yang sekarang sudah menjadi orang-orang elit. Nah, Betawi Kota ini merupakan masyarakat yang berkembang dan mengalami modernisasi. Dialek bahasa yang digunakan itu juga beda. Kalau misalnya Betawi Kota itu lebih ke jadi kayak gua, lu, lalu saya. Dia menggunakan bahasa Indonesia yang hampir baku dan benar karena memang mengalami modernisasi. Nah, selanjutnya Betawi Pinggiran. Betawi Pinggiran ini juga disebut Betawi Orang, yang dikatakan bahwa masyarakat ini merupakan masyarakat suku asli Betawi karena belum mengalami perubahan adat dan tradisi, jadi masih kental budaya di sekitarannya. Dimanakah mereka? Mereka ini ya letaknya tinggalnya di pinggiran-pinggiran kota Jakarta, kayak misalnya di perkampungan. Nah, jadi pinggiran-pinggiran Jakarta itu ada perkampungan. Nah, biasanya ditemukan nih orang-orang Betawi asli nih, dan dialek bahasa mereka juga punya ciri khas, yaitu menggunakan huruf E, kayak misalnya aye, saye, terus gue. Nah, itu Betawi Pinggiran. Nah, selanjutnya, suku Betawi sangat menjunjung nih tinggi adat istiadat dan budaya dan tradisinya. Hal ini dibuktikan bahwa masih kerap kita bisa jumpai dan temukan adanya lenong, terus Betawi, khasnya suku Betawi yaitu ondel-ondel yang masih kadang keliling di perkampungan. Tidak hanya itu, Betawi juga masih nih menerapkan etika suku Betawi di kehidupan sehari-harinya. Etika dan nilai-nilai adat yang hingga kini diwariskan oleh para leluhur mereka membuat suku Betawi tidak pernah lenyap. Etika sosial, adat, budaya yang kian mengakar masyarakat Betawi ini dapat menjadikan tauladan bagi kita semua. Apa saja sih etika-etika yang ada di suku Betawi ini? Nah, berikut akan kita jelaskan. Yang pertama, etika suku Betawi mendahulukan sholat. Jadi masyarakat Betawi ini kalau misalnya udah masuk ke waktu sholat, mereka akan memberhentikan seluruh kegiatan mereka, aktivitas mereka untuk terlebih dahulu menunaikan sholat. Yang kedua, menggunakan kata saye atau aye. Nah, itu dia. Saat bicara dengan orang tua, orang yang lebih muda pantang menggunakan kata gue, lo gitu. Jadi menggunakan, kalau misalnya yang lebih tua itu menggunakan kata saye, aye gitu. Kalau misalnya untuk, atau mereka menggunakan nama diri mereka sendiri terhadap orang yang lebih tua. Yang ketiga, mendahulukan yang lebih tua. Saat berjalan ataupun kayak berpapasan atau hendak duduk saja, masyarakat Betawi menggunakan etikanya
biasanya untuk mendahulukan orang yang lebih tua untuk duduk terlebih dahulu. Nah, yang keempat, bersalaman. Saat bersalaman nih, orang-orang Betawi ini ada ciri khasnya, yaitu mereka akan mengulurkan tangan terlebih dahulu sebelum orang itu menjulurkan tangan. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang asing, orang dari luar, mereka nih akan lebih dulu nih mengantarkan tangannya untuk bersalaman. Etika yang selanjutnya yaitu adalah menjamu tamu. Jadi masyarakat Betawi memiliki ciri khas apabila ada tamu, kerabat, saudara ataupun hanya rekan sejawat yang berkunjung ke rumahnya, maka mereka akan menjamu, memperlakukan tamu mereka seperti raja, mengeluarkan makanan dan intinya memperlakukan tamu sebaik mungkin. Selanjutnya itulah menikahkan anak gadis. Jadi masyarakat Betawi, orang tuanya memiliki pandangan bahwa apabila anak gadisnya sudah memasuki usia pernikahan, biasanya di atas 17 tahun, mereka akan segera mungkin menikahkan anak gadisnya untuk menghindari perzinahan. Selanjutnya adalah mengadakan haul untuk leluhur. Haul sendiri itu artinya pengajian atau yasin ataupun tahlilan, yang biasanya mereka ini melakukan pengajian bersama masyarakat Betawi di sekeliling perkampungan mereka untuk para leluhur mereka. Selanjutnya itulah menguburkan jenazah secepatnya. Jadi apabila ada kerabat yang meninggal, mereka tidak boleh dilama-lamakan. Paling lama itu 24 jam biasanya. Pun biasanya kalau bisa lebih cepat dari itu, segera mungkin untuk dikuburkan. Yaitu selanjutnya adalah memberikan roti buaya. Sepertinya kita udah tahu ya, kalau roti buaya ini memang ciri khas dari masyarakat Betawi. Khususnya mereka ini biasanya akan memberikan roti buaya ketika mengadakan acara besanan atau ketika anaknya akan segera menikah. Maka biasanya roti buaya ini sebagai hantaran. Itu selanjutnya gemar bergotong royong. Masyarakat suku Betawi gemar sekali bergotong royong. Salah satunya adalah penggunaan kata lo gue. Tahukah teman-teman semuanya bahwasanya kata lo gue itu bukan ciri khas orang Jakarta, tapi lo gue itu adalah kata yang merupakan ciri khas dari bahasanya suku Betawi. Jadi lo gue itu Betawi bukan Jakarta. Nah, lo gue juga ini penggunaannya hanya untuk kepada kerabat yang sepantaran atau umurnya tidak berbeda jauh. Kalau untuk yang lebih tua akan menggunakan saya. Kayak lo itu kamu kalau untuk lebih tua. Tapi kalau lo itu hanya untuk digunakan untuk sepantaran. Jadi tidak boleh digunakan untuk yang lebih tua. Nah, selanjutnya adalah menjaga hubungan kekerabatan yang erat. Jadi etika suku Betawi yang begitu kental sampai saat ini adalah terlihat orang-orang Betawi ini sangat menjaga hubungan kekerabatan yang begitu luar biasa. Nah, ini dibuktikan dengan tidak lunturnya suku Betawi di ibu kota Jakarta. Berdasarkan perkembangannya, etika serta nilai-nilai yang diterapkan dalam suku Betawi merupakan turunan dari etika dan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Nih, kayaknya teman-teman nggak nih kalau tadi etika yang saya sebutkan itu hampir-hampir etika yang sering kita dengarkan terus orang yang beragama Islam, karena memang leluhur suku Betawi ini adalah mayoritas muslim atau beragama Islam, menganut kepercayaan Islam. Jadi etika yang mereka terapkan, etika adat yang mereka turunkan kepada leluhur itu juga menganut atas dasar-dasar dan nilai-nilai yang berdasarkan syariat Islam. Itulah mengapa etika yang ada dalam agama Islam dan yang ada di suku Betawi ini tidak berbeda jauh, karena itulah sebab musababnya. Nah, jadi mungkin sekiranya teman-teman cukup sekian etika yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan menambah informasi dan wawasan terhadap teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.